Budaya positif modul 1.4. Di sini kami akan menyampaikan beberapa hal. Namun sebelumnya kita akan mengawali dengan doa. Untuk doa saya akan pimpin, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa. Selesai. Baik, di sini kami akan menyampaikan tentang budaya positif. Materi ini akan dipaparkan oleh Ibu Ayu Francisca. Kepada Ibu Ayu Francisca, kami persilakan. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Isna untuk pemaparan aksi nyata ini. Untuk pemateri sebenarnya bukan hanya saya. Nanti di slide berikutnya itu akan dipaparkan oleh Bu Isna. Mungkin bisa dilanjutkan slide-nya, Bu Isna. Oke. Untuk pemaparan hari ini, berikut adalah konsep utama modul budaya positif yang akan kami paparkan atau kami bagikan. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Kedua itu adalah disiplin positif. Ketiga ada kebutuhan dasar manusia. Keempat itu ada potensi perilaku manusia. Yang berikutnya itu ada posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu mengenai perubahan paradigma belajar. Perlu digarisbawahi Bapak Ibu, pada berbagi ini Bapak Ibu kami hanya saling sharing dan diskusi, bukan berarti kami di sini untuk mengajari, seperti itu ya Bapak Ibu. Kita sama-sama sharing dan kami juga berbagi apa yang kami dapatkan pada program guru penggerak di modul 1.4 ini. Oke, yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, di mana pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap berkembangnya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yang dimana dalam perubahan paradigma belajar ini kita dituntut untuk terus menggunakan model pembelajaran, yaitu menggunakan model pembelajaran yang berdiferensiasi fokus pada seperti itu. Jadi dalam proses pembelajaran berdiferensiasi ini tidak menggunakan lagi tahap konvensional, tetapi kita sudah bisa mengembangkan model pembelajaran yang lebih menyenangkan untuk anak murid kita. Oke, di dalam profil pelajar Pancasila ini dapat terapkan kepada anak murid kita. Ini adalah saya kurang lihat, di mana dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif, yang pastinya ini Bapak Ibu sudah mengetahuinya dari profil pelajaran Pancasila. Oke, mungkin bisa next. Nah, di dalam perubahan paradigma atau stimulus respon kontrol atau teori pilihan, siapa sih sebenarnya sesungguhnya kita ini Bapak Ibu, kita sebagai Bapak Ibu guru, yang dimana di sini ada stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan diri kita. Ada yang kita lakukan tanpa kita sadari. Kita menginginkan anak kita itu harus sama dengan apa yang kita inginkan. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian ada orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat berwujud gagal, model pikir menang. Ini teori stimulus respon, yang dimana ini ada teori kontrolnya atau teori pilihan. Kalau kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, responnya atau teori kontrolnya itu adalah kita berusaha memahami pandangan lain tentang dunia lain. Ini yang kita terapkan kepada anak kita di sekolah Bapak Ibu. Kita tidak bisa memaksakan tentang kita sendiri untuk sesuai dengan kebutuhan atau keinginan anak kita. Mungkin itu salah satu siapa sebenarnya yang kedua, apakah itu makna disiplin? Sebelum saya katakan di sini, menurut Bapak Ibu apa sih kategori disiplin itu Bapak
Pengertian dari disiplin itu apa? Tepat waktu. Mungkin ada yang lain? Tertib. Ya, itu konsep kita dalam disiplin. Tetapi di sini ada kesalahan. Disiplin adalah disiplin berarti kita belajar. Karena dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-muridnya Bapak Plato. Belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ini yang harus diterapkan. Namun di dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Anak itu harus patuh. Oh, anak itu harus sesuai apa yang kita inginkan, tanpa kita melihat atau mendengar penjelasan anak murid kita, dia sebenarnya melakukan itu karena apa? Kita langsung, oh kamu melakukan salah, silakan keliling lapangan. Apa kita mengetahui salahnya apa? Seperti itu. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, di mana dengan kata ketidaknyamanan ini anak-anak akan berpikir, oh jikalau saya kena hukum, jikalau saya melanggar hal tersebut, itu anak-anak akan mengganggu psikologisnya, akan merasa ketidaknyamanan ini tadi. Yang berikutnya, bukan dengan kata apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan yang mulia. Kita dalam memberikan sebuah respon itu harus mengetahui apa sih keinginan seorang anak, apa sih yang dia inginkan. Kita harus memahami itu. Oke, lanjut. Yang dimana tujuan dari disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan penerapan nilai-nilai. Penerapan nilai inilah harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu tadi, yang dimana mereka akan selalu percaya pada nilai-nilai yang sudah nanti akan diterapkan seperti itu. Kemudian memiliki motivasi fisik, motivasi yang salah di dalam mereka, motivasi dari luar karena dukungan. Hal tersebut karena ada yang mengatakan bahwa kalau saya selamat saya akan pilih dari bukan dari diri sendiri yang terdapat jangka dalam proses ini memiliki jangka panjang dan eksternal seperti itu. Kan segala praktek itu hanya di lingkup saja, hanya saat Bapak Ibu guru melihat bahwa dia itu salah seperti itu. Sedangkan pada waktu mereka tidak melihat kita bahwa sebagai Bapak Ibu guru, mereka akan berulang melakukan hal tersebut. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau tidak. Nah, ini juga dilakukan, ya. Memberi hukuman dan hadiah. Salah satu contohnya yaitu, ayo anak-anak silakan jawab pertanyaan ini, ibu akan kasih jawab hadiah nasi kuning atau coklat dan lain-lain. Itu kan motivasi hanya mendapat sebuah hal, motivasi untuk belajar dan lain-lain. Kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai mereka yang mereka hargai untuk mencapai suatu tujuan yang mulia seperti itu. Bisa next. Oke. Yang berikutnya ada kebutuhan dasar. Kita sebagai manusia akan ada kebutuhan dasar manusia itu jelas, itu pasti terdiri dari bertahan hidup ini dalam artian mempertahankan apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita lakukan seperti itu. Yang kemudian ada penguasaan. Nah, di dalam penguasaan ini muncul salah satu karakter pada seorang anak ingin berkuasa. Contohnya anak-anak ini ada satu anak pintar, mereka beranggapan bahwa mereka yang menguasai kelas bahwa mereka ada pintar seperti itu. Ini juga kesayang dari yang kita inginkan. Ya. Kadang anak murid kita sering minta perhatian, oh Bapak Ibu si
sampai Bapak Ibu saya lo sakit, itulah bukti dari mereka minta ingin memunculkan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kesenangan. Nah, dalam proses pembelajaran ini anak-anak menginginkan sebuah kesenangan. Salah satunya mungkin kita saling share, saling memberi pembelajaran dengan pemberian esprit, itu sangat menyenangkan bagi anak-anak sesuai dengan kondisi kelas kita. Kemudian itu kebebasan berekspresi, kebebasan dalam berpendapat, itu yang mungkin bisa kita terapkan di sekolah kita. Di sini ada motivasi perilaku manusia yang mana sudah bahas pada motivasi internal eksternal tadi. Di sini ada motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari tidaknya hubungan. Apa yang akan terjadi apabila tidak melakukannya? Ini pertanyaan motivasi eksternal, maka melakukan itu motivasi eksternal. Kemudian untuk motivasi eksternal, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan hal tersebut? Ini mendapatkan sebuah imbalan. Kalau saya bisa menjawab, saya pasti akan mendapatkan sebuah hal. Itu motivasi eksternal. Kemudian yang akan kita munculkan itu adalah motivasi internal dengan anak tersebut. Tujuannya adalah untuk disiplin diri, disiplin untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa saya melakukan hal tersebut. Itu motivasi eksternal. Nantinya motivasi eksternal ini akan mengumpulkan nilai-nilai dari belajar Pancasila ini berasal dari dalam diri, bukan dari orang lain. Oke. Di sini ada kata merdeka dari segitiga restitusi ini adalah bagaimana kita membuat sebuah keyakinan tadi itu harus sesuai dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah salah satu perubahan untuk memperbaiki diri, untuk perbaikan diri kepada anak-anak yang menyangkut pada budaya positif, yang dimana segitiga restitusi balik lagi bisa. Untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa sih yang mereka inginkan. Itu restitusi Bapak Ibu. Lanjut Bu Isma. Nah, di sini ada ciri-ciri dari restitusi. Ciri-ciri dari restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, kita menawarkan. Setelah kamu melakukan kesalahan, apa yang harus kamu perbuat? Itu maksud dari tawaran bukan paksaan. Yang berikutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus
fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tidak ada pendiskriminasian di sini. Nah, di sini ada identitas gagal dan identitas sukses yang dimana pada proses penghukuman, pemberian hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ternyata dalam identitas gagal itu masuk dalam golongan hukuman, Bapak Ibu. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Kemudian pemberi konsekuensi ini adalah identitas yang sukses, di mana sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka pendek, korban bisa diabaikan. Sedangkan untuk restitusi itu merupakan pilihan. Kamu mau pilih yang mana? Kamu melakukan apa? Yang berikutnya adalah menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Nah, setelah kita memberikan konsekuensi kepada anak, kita harus lebih ke arah restitusi, melakukan perubahan. Tadi konsekuensi itu jangkanya pendek, sedangkan untuk restitusi itu penguatannya itu dalam jangka panjang sampai dia bertumbuh dewasa, Bapak Ibu, sampai dia bisa melakukan kegiatannya di lingkungan rumah mereka, tidak hanya di lingkungan sekolah. Next, Bu Isma. Udah. Oke, materi berikutnya mungkin bisa disampaikan oleh Bu Isma. Melakukan hal ini kepada peserta didik kita. Kita lihat di sini proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yaitu yang pertama itu langkahnya menstabilkan identitas. Dengan teori kontrol itu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi ini kita sampaikan kepada anak bahwa kita akan melakukan semua hal yang baik. Kemudian langkah yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Dengan teori kontrolnya itu semua perilaku memiliki alasan. Jadi siswa kita itu jika mereka melakukan kesalahan pasti ada alasannya. Kemudian untuk yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Dengan teori kontrolnya kita semua memiliki motivasi internal. Artinya kita harus memberikan motivasi, dan motivasi itu berasal dari dalam diri seseorang, bukan karena paksaan, bukan karena sesuatu hal yang kita sampaikan kepada mereka, tetapi dari diri dalam mereka sendiri. Nah, di sini kita lihat menstabilkan identitas. Apa sih menstabilkan identitas itu? Nah, di sini kita lihat adalah bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Di balik kesalahan anak, kita sebagai guru adalah bisa mengarahkan mereka sehingga mereka boleh menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Nah, kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Artinya di sini kita sebagai guru, bagaimana caranya supaya anak itu bisa menerima keadaan dirinya, dia tidak terpuruk, dia bisa bersemangat oleh karena dorongan dan bimbingan kita sebagai guru. Kita lanjutkan. Baik, kita lihat kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu kata-kata yang kita sampaikan kepada anak-anak dengan cara dengan kata-kata demikian kita ibaratnya kita tidak berikan tuduhan kepada dia sehingga dia boleh mengaku dengan jujur nanti ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Jadi pada saat anak itu bermasalah, kita akan mengatakan hal-hal demikian kepada mereka sehingga mereka ada keterbukaan. Jadi tidak ada merasa takut. Jadi untuk menghindari mereka berbohong ya. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, pada saat mereka melakukan kesalahan, kita juga menyampaikan kalimat itu bahwa kita juga pernah melakukan hal itu. Namun harus ada solusinya ya. Kemudian yang selanjutnya kita bisa menyelesaikan hal ini. Nah,
bukan mencari kesalahannya, tapi bagaimana cara kita menyelesaikannya. Kita akan cari solusi sama-sama antara guru dengan anak. Kemudian yang selanjutnya, tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi mencari solusi dari permasalahan tersebut. Ya, jika anak salah, kita bukan untuk mencari siapa sih yang salah, tapi kita akan mencari bagaimana solusinya. Kemudian yang selanjutnya, kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ya, jadi di sini kita mengarahkan pada anak bahwa mereka juga bisa menghargai diri mereka sendiri. Next. Iya, validasi tindakan yang salah. Di sini validasi tindakan yang salah adalah setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan. Nah, dari tindakan apa yang dilakukan itu ya. Kemudian kita lihat di sini, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kita sebagai guru bisa menjadi solusi bagi siswa kita. Nah, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dan setiap tindakan. Jadi kita sebagai guru itu juga bisa mengenali ya. Kemudian yang selanjutnya, validasi tindakan yang salah berikutnya adalah kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek. Tetapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Nah, kalimat-kalimat di sini mungkin terdengar asing buat guru. Namun, bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi dan memvalidasi kebutuhan mereka, mereka akan merasa nyaman, mereka akan merasa aman berada di dalam lingkungan sekolah kita. Kemudian kalimat yang dikatakan tanpa menghakimi. Yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kemudian yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi mereka pada saat mereka bersalah pasti mereka punya alasan. Contohnya kan kalau di kelas tiba-tiba kita dengar si ini kelahi. Nah, di balik dari masalah itu pasti ada alasannya. Contoh tadi berkaitan di kelas, ada di kelas saya mengajar, sebelum saya datang ada 2 orang siswa berkelahi. Saya tanya kenapa? Karena dia tuh yang bagus saya, jadi saya tidak terima. Nah, jadi pasti ada alasannya mereka melakukan hal itu ya. Kemudian yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ya, jadi mereka juga berhak untuk melindungi diri mereka ya. Yang keempat, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menanamkan sikap yang baru. Nah, jadi di sini kalau ada siswa kita yang sikapnya misalnya dia cepat emosi, ya, cepat emosi, kita mengatakannya boleh mempertahankan sikap itu, tapi harus ada sikap yang baru yang harus kamu ubah yang lebih baik dari itu. Jadi sehingga anak ada perubahan terhadap dirinya sendiri, ya seperti itu ya. Lanjut. Nah di sini biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik. Tapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada. Namun sebetulnya tujuan untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Jadi guru pasti punya alasan ya. Mengapa guru bisa seperti itu, pasti ada alasannya. Nah kemudian di sini kita lihat lanjut, restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi guru memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan penguasaan. Nah, walaupun seringkali bertabrakan
bagian dari masalah. Namun bila kita pahami masalahnya, melakukan sesuatu maka dia akan merasa dipahami. Nah, jadi di sini jika anak yang berbuat salah, artinya kita sebagai guru kita harus menggali dulu apa permasalahannya, dan kita boleh mengarahkan dia ke hal yang lebih baik, contohnya ke sikap yang lebih baik. Dengan cara kita bisa juga memahami sikap anak itu pada saat itu, kenapa dia bisa marah. Jadi kita harus paham. Jadi kita tidak langsung marah dengan anak, tapi kita mencari tahu dulu alasannya apa yang membuat dia marah. Lanjut. Menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai. Seperti langkah pertama yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa di situ termotivasi itu kita harus dari dalam diri seseorang, bukan dari luar, bukan dari paksaan, bukan karena iming-iming. Jadi perubahan diri itu harus dimulai dari diri sendiri. Tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah yang kedua tadi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini akan menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Karena saya sudah membuat keyakinan kelas juga di kelas 8C, kami sudah membuat peraturan dan keyakinan kelas juga jika mereka melanggarnya juga ada konsekuensinya ya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Nah, di sini apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Kemudian yang berikutnya, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kelas yang ideal itu seperti apa? Apa saja yang kita buat di sana ya? Kemudian kamu mau jadi orang seperti apa? Itu kita tanyakan kepada siswa kita. Penting untuk menanyakan ke anak, kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan? Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Nah, kebanyakan anak mengatakan iya, tetapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Nah, di sini kita sebagai guru bisa membantu dengan bertanya, seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Nah, ketika kita bertanya, nanti kamu mau seperti apa? Nah, kita yang memberikan gambaran, kita yang memberikan arahannya, membimbing mereka mau seperti apa mereka ke depannya ya. Oke, di sini kami akan menyiapkan kisah kronologisnya. Di sini tentang anak tidak disiplin dan tidak bisa mengontrol emosi. Berikut contohnya saja. Nanti contohnya bisa disampaikan di kasus. Ya, ini contoh anak yang tidak bisa mengendalikan emosi, di mana dia punya pekerjaan selalu dicontek oleh teman-temannya. Ya, ini adalah contohnya dia tidak bisa mengendalikan emosinya sehingga dia marah-marah, kemudian sampai dia pukul meja. Dan kemarin saya sudah menanyakan alasannya apa dan sudah diselesaikan kemarin. Karena dia tidak terima pekerjaannya dicontek dengan paksa dan dia merasa tidak ikhlas untuk memberikannya ya. Oke, demikian hasil pemaparan kami, semoga bermanfaat. Jadi terima kasih untuk Bapak Ibu. Untuk refleksinya kami mohon dengan kasih untuk Ibu Kepala Sekolah menyampaikan refleksi bagi kami. Silakan. Terima kasih Bu Francisca dan Bu Isna yang sudah membagikan kepada kami tentang aksi nyata budaya positif. Tadi saya ikuti untuk aksi nyata yang disampaikan Bu Siska dan Bu Isna, itu memang yang disampaikan tadi hampir setiap hari terjadi pada diri kita dan pada anak-anak.
Dari budaya positif itu setidaknya kita belajar. Oh, ternyata yang saya ucapkan tadi pagi itu ternyata termasuk hukuman. Oh, ternyata yang waktu saya memanggil si A itu termasuk hukuman. Oh, kalau begitu yang saya menyampaikan kepada si A kelas 8B waktu itu sudah menjadi konsekuensi. Oh, kalau begitu hukuman dari kalimat itu harus saya ubah supaya anak menjadi senang belajar. Itu yang saya pahami seperti itu. Jadi begini Bapak Ibu, budaya positif yang ada di dalam kehidupan sehari-hari sebetulnya di masyarakat juga terjadi. Kemudian mari kita bersama-sama untuk menyambut baik budaya positif yang disampaikan oleh kementerian melalui Bu Francisca dan Bu Isna. Kita sambut baik. Kemudian secara global, secara umum saya sampaikan begini Bapak Ibu. Ini imbauan saya. Jadi refleksi tadi cukup seperti itu, bahwa intinya kita harus menyambut baik keinginan kementerian melalui dua teman kita bahwa mari kita mempunyai budaya positif di lingkungan sekolah kita. Kemudian secara umum saya mengajak teman-teman, bagi teman-teman yang belum mendaftar guru penggerak, ayo mendaftar. Guru penggerak angkatan 11 itu dibuka dari tanggal 9 sampai 27 Oktober. Kenapa saya mengajak Bapak Ibu untuk mendaftar guru penggerak? Pemerintah itu bertubi-tubi membuka angkatan 1 sampai dengan sekarang angkatan 11. Kita harus berpikiran positif, tentunya itu ada tujuannya. Kalau tidak salah, guru penggerak itu sampai dengan angkatan 16. Bulan ini dibuka sampai angkatan 11. Jadi masih 11, 12 sampai dengan 16. Kalau ada teman-teman yang sudah mendaftar dan umpamanya belum berhasil atau gagal di tengah jalan, ayo semangat kita daftar di angkatan 11. Tentu ada tujuannya nanti. Kita harus berpikiran positif. Karena saya beritahukan begini Bapak Ibu, guru penggerak ini, sertifikat guru penggerak itu nilainya 306 JT. Sedangkan sertifikat PPG kita itu 310. Angka yang dekat tentunya ada tujuannya. Maka saya ajak teman-teman untuk kita berpikiran positif. Pasti pemerintah itu mempunyai tujuan. Antara lain begini, guru penggerak ini ada nilai positif bagi sekolah dan bagi guru. Bagi sekolah, ambil contoh begini Bapak Ibu. Di tahun 2021 itu Pak Yonatan, Bu Mimi itu mendaftar guru penggerak bersama-sama Bu Francisca dan Isna ya, tapi angkatan 9 ya. Nah, kalau Pak Gideon sudah mendaftar, Pak Gideon untuk angkatan 10 waktu itu kan dia tidak lanjut, Pak Gideon tidak lanjut angkatan 10, Pak Gideon lulus. Jadi sekarang untuk sekolah itu, kalau sekolah itu ada pendaftar guru penggerak, ada yang nantinya lulus guru penggerak di profil pendidikan SMP 3 tahun 2022 itu sudah ada prosentasenya dengan kelulusan teman-teman. Di 2023 juga
juga ada, karena sudah ada yang lulus dan mau melaksanakan pendidikan. Angkatan 1 sampai dengan 4 itu pendidikannya 9 bulan. Setelah angkatan 4 sampai dengan 11 ini pendidikannya 6 bulan. Itu untuk sekolah itu ada tercermin di rapor pendidikan itu ada persentasenya naik. Kemudian kalau persentase itu naik, nantinya sekolah itu akan mendapat pos kinerja. Itu Bapak Ibu. Jadi sebetulnya ada sangkut pautnya, itu untuk sekolah. Kemudian untuk guru itu antara lain begini Bapak Ibu. Kalau seseorang menjadi kepala sekolah dan seseorang menjadi pengawas, itu dijaring dari guru penggerak. Jadi kalau mau menjadi kepala sekolah, mau menjadi pengawas, salah satunya syaratnya adalah sertifikat guru penggerak. Di Pengkayang kan sudah ada ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, pada hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas itu sama juga dengan peraturan kelas. Nah, anak-anak pernah tahu peraturan kelas? Tahu. Contohnya apa sih? Jangan ikut di dalam kelas. Tidak mungkin? Di dalam kelas. Terus apa lagi? Apa? Iya. Kemudian, nah keyakinan kelas yang akan kita buat ini sama persis dengan peraturan kelas. Nah, keyakinan kelas ini kita buat sesuai dengan hati kita. Dia dorongan dari hati kita. Jadi kalian melakukan bukan karena paksaan. Kalian melakukannya dengan berasal dari hati, kesadaran sendiri, dan memiliki rasa tanggung jawab. Apa sih keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah sama dengan peraturan yang ada di kelas. Yang pertama contohnya, datang di sekolah tepat waktu. Kemudian apa lagi? Saling menghargai antar teman, ya kan? Saling menghargai antar teman, ya. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Iya, wajib melakukan piket kelas. Nah, itu yang namanya keyakinan. Keyakinan ini yang kalian buat nanti dari dalam pikiran kalian dan harus kalian terapkan. Kenapa? Karena itu berasal dari hati kalian. Akan menuliskan tentang keyakinan kelas 8C, ya. Keyakinan kelas yang akan anak-anak sepakati dalam satu kelas ini. Nanti Ibu akan bagikan kertas ini. Silahkan anak-anak tuliskan keyakinan kelas yang ditentukan di kelas ini, ya. Satu orang satu, ya. Perasaan saya senang. Perasaan saya bahagia. Perasaan saya suka. Perasaan saya suka. Sangat penting.
Bagi saya sangat penting. Oh, 3. Bagi saya penting sekali. Menurut saya penting. Karena dapat membuat kita bertanggung jawab. Karena kita saling menghargai. Menurut saya agar kita dapat saling menghargai.